Halo semuanya, terima kasih kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Usia 80-an. Kali ini aku akan membahas tentang dampak minum susu terlalu berlebihan. Namun sebelum melihat video aku yang satu ini, jangan lupa untuk satu yang ini dulu ya. Ya, halo semuanya. Terima kasih telah kembali ke channel aku. Dan sekarang ini aku akan membahas tentang dampak minum susu terlalu berlebihan. Nah, jadi bagi teman-teman atau bapak ibu saudara yang suka banget minum susu nih, ternyata susu itu juga memiliki dampak yang secara negatifnya gitu kan. Nah, karena kan susu bagi orang kan sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang disukai. Minum susu adalah sesuatu hal yang enak lah gitu kan. Bahkan susu sapi perah, susu kambing ya adalah sesuatu yang hal yang baik gitu kan, baik itu susu saset atau susu kalengan. Nah, ini adalah salah satu susu yang layak diproduksi oleh tubuh kita. Nah, tetapi ternyata memiliki juga hal negatifnya kalau kita terlalu banyak minum susu. Oke, dampak minum susu yang pertama itu kalau terlalu berlebihan, sakit perut. Nah, ternyata minum susu kalau terlalu banyak banget itu membuat kita sakit perut. Nah, ternyata nggak bagus juga untuk perut kita, bisa berakibat juga perut kita mencret gitu kan. Nah, pernah teman-teman minum susu sehari gitu kan, satu kotak ya, yang kotak mini ya, jangan yang terlalu kotak besar gitu, yang kotak sedang. Nah, itu kan pernah minum susu segitu, pasti terasa perutnya nggak enak gitu kan, terasa agak mulus-mulus. Nah, jadi minum susu terlalu banyak itu juga nggak bagus karena bisa menyebabkan sakit perut, bahkan ya bisa diare juga gitu kan. Jadi minum susu ya cukuplah secukupnya aja gitu kan. Terus yang kedua itu mual. Nah, memang kalau udah minum susu terlalu banyak bisa menyebabkan mual, perut nggak enak, kayak bisa masuk angin. Nah, itu jadi mual itu kan. Jadi masuk angin itu sebenarnya atau mual perut itu bukan karena makan apa ya, tapi gara-gara minum susu kebanyakan itu bisa menyebabkan kita mual. Nah, perlu diingat ya teman-teman. Yang ketiga, diare. Nah, ternyata minum susu terlalu banyak kan itu juga bisa menyebabkan diare, mencret, bisa ke kamar mandi berulang kali gitu kan. Gara-gara apa? Perlu diketahui kalau suka minum susu, salah satu penyebabnya pasti gara-gara banyak minum susu. Nah, oleh karena itu cukup minum susu yang ya secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan gitu kan. Apalagi sekali sehari minum susu, misalnya udah umuran gitu kan, umuran 20 atau 30, sehari minum susu 3 gelas gitu kan. Nah, itu juga nggak bagus gitu kan. Nah, terus yang keempat, perut berisi gas dari susu. Nah, pernah nggak kalian yang namanya kalau habis minum susu, namanya apa ya, bahasa Indonesia serokan itu kan, keluar dari mulut gini, pas hawanya keluar, nah itu hawa susu. Nah, itu kan, itu namanya gas yang berasal dari susu yang dikeluarkan lagi mulut. Pas itu baunya pasti bau susu banget. Nah, itu aku pernah, karena aku kan juga termasuk salah satu orang yang suka minum susu, tapi nggak berlebihan. Kalau aku minimal ya seminggu minum susu 3 kali gitu kan, tergantung tak malam tak siang, pokoknya adalah gitu kan. Nah, tapi aku pernah merasakan abis minum susu itu benar-benar keluar dari mulut aku. Nah, itu namanya gas yang berasal dari susu yang kita minum itu. Terus yang kelima, perut kembung. Nah, perut kembung apa bedanya dengan mual tadi? Sebenarnya hampir sama. Perut kita terasa kembung, buncit gitu kan, tiba-tiba kalau pakai celana nggak muat. Nah, itu jadi salah satu adalah menyebabkan perut kita kembung gitu kan, kayak nggak ada isinya gitu kan, perut kita kok udah kayak nggak ada makanan di dalam perut kita. Nah, akibatnya bisa kembung. Nah, itu salah satu penyebabnya juga perut kembung ya, perlu diingat. Terus itu yang keenam itu berat badan naik. Nah, jadi salah satu penyebab minum susu itu adalah menyebabkan berat badan naik. Jadi perlu diketahui sekali bahwa meningkatkan berat badan itu minum susu. Karena kenapa? Susu itu mengandung yang namanya gula
laktosa. Nah, gula laktosa ini terkandung yang di dalam susu gitu kan. Jadi gula laktosa ini kalau kebanyakan diminum itu susah dicerna oleh bakteri dalam perut kita karena gulanya terlalu banyak banget, gula laktosanya gitu kan. Nah, perlu untuk kita ingat bahwa minum susu bisa meningkatkan juga berat badan. Nah, anak-anak yang banyak banget minum susunya pasti badannya berat-berat gitu kan. Bisa meningkat mereka jadi 5 kilo, 6 kilo karena kebanyakan minum susu gitu kan. Tapi untuk usia anak baguslah minum susu yang memang mereka maksudnya butuh usia perkembangan gitu kan. Katanya minum susu bisa membuat pintar nih ya, ini itu mitos saja ya. Minum susu itu sebenarnya nggak membuat pintar. Kalau mau pintar itu ya belajar gitu kan, belajar berulang-ulang sampai ya jadi pintar. Nah itu oke, aku ngebahas yang itulah ya. Terus yang keenam nih, yang ketujuh lactosa intolerance. Nah jadi salah satu minum susu itu bisa menyebabkan lactosa intolerance. Nah, apa sih lactosa intolerance nih? Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa tanya ke dokter ya, atau kalian tanya ke para ahli medis gitu kan. Kalau aku kan bukan medis, juga bukan psikolog gitu kan, atau juga bukan seorang guru, tapi aku mau berbagi lewat video ini ke kalian semua. Maksudnya jangan sekedar aku tahu doang, mengerti sendiri gitu kan, tapi berbagilah aku lewat video aku ini. Oke, jadi ada 7 hal dampak gara-gara minum susu. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa 7 ini adalah dampak atau akibat kebanyakan minum susu. Nah, jadi perlu diingat lagi kalau suka minum susu. Kalau yang anak-anak biasanya minum susunya sehari itu 3 kali. Kalau yang dewasa minimal sehari sekali atau seminggu 3 kali cukup lah ya. Karena asupan gizi kita udah lebih banyak lah daripada anak-anak gitu kan. Kalau anak-anak itu kan memang membutuhkan asupan gizi yang sangat banyak. Kalau dewasa kan sudah terpenuhi lah gitu kan asupan gizinya dengan makan yang banyak, dengan udah makan bermacam-macam gitu kan. Nah, jadi ya pasti beda lah gitu kan. Oke, ini aja video yang aku bisa sampaikan. Sekiranya video ini bisa memberikan lagi wawasan pengetahuan bagi teman-teman yang pengen tahu dampak minum susu yang berlebihan. Oke, sekali lagi tetap subscribe video aku dan tetap like, share, dan komen. Dan tetap selalu support channel aku supaya aku bisa tambahkan konten-konten yang baru. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Salam semangat buat kita semua dan salam sehat untuk kita semua.